Hai guys, balik lagi di channel YouTube kita, Manajemen Princess Makeup. Nah, jadi di konten kali ini aku bakal ngajak kalian room tour di Manajemen Princess Makeup. Jadi apa aja sih ruangannya, terus ada siapa aja sih? Jadi ikutin terus ya. Ada yang lupa, tonton terus sampai beres karena kita bakalan ngasih voucher gratis makeup wedding. Jadi tonton terus ya. Nah, ruangannya pertama kita bakal masuk ke office room manajemen Princess Makeup. Nah, yang pertama akan diperkenalkan adalah Siapa ya? Jadi ini adalah guys. AA. Ini ya. adalah divisi dekorasi di manajemen Princess Makeup. Nah, sekarang ini AA lagi ngapain? Ini ya, jadi aku sedang mengkonsep sesuatu, tentunya di dekorasi. Sebelum ke decoration, ada pemahaman tentang sebuah konsep. Jadi teh tahu nggak? Apa? Kalau misalkan sebuah konsep itu kita harus benar-benar dimatangkan dan harus dimatangkan. Dan caranya itu adalah ada ini. Pertama, kita harus memikirkan tentang mind mapping. Mind mapping itu adalah sebuah pemetaan pemikiran. Ketika kita mengkonsep sesuatu, disambungkan ya, saya kesini nih, dekorasi. Jadi mind mappingnya itu pertama kita buat dulu apa menjadi temanya apa itu, dekorasi. Kemudian kita bagi lagi informasi-informasi dari pemikiran-pemikiran itu. Pertama, dekorasi kita bagi menjadi wedding, akad, birthday, engagement, dan akikah. Kemudian kita rincikan lagi, wedding itu ada apa? Pertama, ada pelaminan. Kemudian meja akad dan lain sebagainya. Yang ini juga sama. Kalau misalkan brainstorming itu adalah ketika kita dalam suatu rapat, gitu teh. Kalau misalkan kita rapat tuh yang kita gunakan adalah konsep brainstorming, mencurahkan gagasan. Oke. Nah, tapi karena Bukan curhat. Bukan, Ya. tidak. Terus Tapi lanjut. karena dekorasi adalah bentuk sebuah visualisasi seni, maka yang kita gunakan adalah pertama mind mapping, memecahkan masalah apa saja yang ada di dekorasi, kemudian visualisasi realnya, sketsa. Jadi kalau misalkan ya kita meeting sama klien, kita kan nggak mungkin ngasih sebuah konsep brainstorming, curahan gagasan, belum kasar gitulah ya. Jadi kalau misalkan sama klien itu harus langsung dengan apa? Sketsa yang udah kita bedah dari dekorasi ini. Jadi nanti klien itu udah paham tuh konsep kita itu kayak gimana. Jadi mereka tuh ngerti kemana arah tujuan konsepnya. Kan orang-orang sekarang itu pengen terima jadi instan gitu. Nah, kita udah siap ini dekorasi dengan pemetaan, dengan visualisasi sketsa, dan juga ditambah dengan ilmu dari mind mapping. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya terlihat gampang tapi rumit ya, karena benar-benar sebuah konsep itu harus dikemas secara rinci gitu. Itu dia guys. Jadi dekorasi itu nggak mudah. Oh iya, yang spesial di Princess Makeup, jadi divisi dekorasi ini adalah terobosan dari seni rupa Universitas Pendidikan Indonesia. S1 ya? S1 dong. Jadi udah pasti insya Allah kita akan memberikan the best for you. Dekorasi apa yang kalian mau, kita akan kabulkan. Itu dia divisi dekorasi. Tos lu dong. Ada buku, ada laptop, siapakah dia? Set! Ini dia, ada Astri Nur Aini, sering dipanggilnya Onci. Jadi coba perkenalkan diri, posisi atau jabatan Anda di manajemen Princess Makeup. Iya. Halo guys,
Aduh, nggak bisa terbiasa dengan kamera ini mah. Saya Onci, jadi manajer di bisnis makeup gitu. Ya itu pokoknya nge-manage tentang tim, terus tentang bisnisnya, goalsnya, target. Nah itu bagian saya gitu. BTW mau dikasih lihat dong, ini nih contoh schedule kita ya. Jadi tiap dalam seminggu kita meeting 2 kali. Nih schedule kita, job kita tempel di sini. Terus kalau untuk schedule tim itu ada di whiteboard yang sebelah sana. Nah ini kayak kalau dari jam 9 sampai jam 10 hari Rabu itu jadwalnya teaching staff MUA gitu. Terus kalau misalkan di hari Sabtu pukul 9 sampai jam 11 itu ada beauty class sama kursus. Nah, terus gini, ini juga ada meeting. Nah, pokoknya sampai hari Selasa. Pokoknya seminggu full kita agendanya ada untuk semua tim Princess Makeup. Nah, terus ini nih. BTW ini ada kontrak kerja manajemen Princess Makeup ala-ala teka-teki sekolah gitu ya. Gitu. Jadi kita belum tertulis ya, pokoknya doain aja Princess Makeup timnya makin kece-kece, makin keren-keren, produktif. Ciao. Nah, kalau tadi divisi dekorasi lulusan seni rupa Universitas Pendidikan Indonesia, sekarang ini manajer kita nih adalah lulusan marketing bisnis dari Universitas Politeknik Pos Indonesia. Itu Politeknik Pos Indonesia. Jadi sangatlah tepat ya posisinya. Terus juga nih mau nanya, biasanya kan kalau wedding organizer itu kayak cuma staf MUA, dekorasi, kayak digital marketing dan sebagainya. Nah, kenapa sih ini ada nama manajemen Princess Makeup dan ada seorang manajer? Nah, kayak gitu. Apa yang membedakannya gitu? Karena dari awal sudah ada keinginan dan harapan bahwa Princess Makeup itu ujungnya nanti menjadi sebuah company. Company yang Gitu. seperti apa? Company yang good management, good team. Jadi ada merekrut talent-talent yang berbakat, yang punya potensi, come on, join with manajemen Princess Makeup. Kita tampung, nah gitu. Terus kita juga harus ada inovasi dari semua timnya gitu. Kalau bisa, kita kan posisi di desa nih, di Jampang. Nah, bisa jadi inspirasi gitu buat wirausaha muda generasi milenial yang ada di desa kita. Oh gitu. Jadi sesuatu itu harus bagus, ada sebuah tujuannya. manajemennya gitu ya. Betul. Ketika sebuah manajemen itu baik, maka usaha dan bisnis akan apa, Bu? Insya Allah sesuai dengan harapan kita. Yang penting kita tuh punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan, ambiar sudah gitu. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dan ada progres yang digerakkan. Makanya kita progresnya deremel gitu kan, deremel gitu. Iya. Ruangan paling penting, office room, udah kita belusukin, udah kita selamin. Sekarang kita ke ruangan selanjutnya. Yuk. Bye bye. Digital market. Jadi Saya hostnya Oh, itu iya. kan kecepatan ya, kan. mohon maaf. hujan. Ya, mohon maaf. Nah. Mohon maaf. Nah, sekarang kita ke ruangan apa namanya? Ini itu namanya workstation. Jadi di sini tuh Wes. tempat khusus untuk digital marketing, untuk mediasi. Di sini pokoknya semua hal-hal yang berbau konten yang ada di. Udah lanjut kita masuk. Yuk, masuk. Sayang. Jadi ini adalah Babay. Hai. Iya, Babay itu adalah divisi digital marketing. Apa sih tugasnya digital marketing di manajemen Princess Makeup? Jadi gini sih sebenarnya kalau digital marketing Duduk aja, itu cangkel gitu. duduk lah. Cangkel yuk. Ya, duduk. Sebenarnya kalau digital marketing itu nggak jauh beda sebenarnya sama marketing pada umumnya ya. Cuma kita itu ranahnya lebih ke platform-platform digital, kayak misalkan kita pasang iklan di IG yang kayak gitulah.
kita bikin konten yang tujuannya itu sama halnya kayak marketing biasa, yaitu menggait klien kayak gitu sih. Bagian promosi apa namanya digital. Ya, gitu ya kan. pokoknya di hal-hal yang berbau digital itu ya manajemen Princess Makeup, Baba yang ngerjain gitu. Nah, di sini. sekarang nih terlihat ada apa namanya ya ini project. Ini ya. Apa bukan project apa ya ini namanya? Ya ini workspace-nya di sini gitu. Gear yang Babai gunakan itu untuk mau bikin konten, untuk ngerjain konten YouTube atau misalnya feed IG atau apapun itu di sini ngerjainnya. Ini sebenarnya lagi bikin ini sih, lagi benerin lagi ngedit video buat konten YouTube. Cuma belum beres semuanya sih. Jadi ya kemungkinan besok insya Allah bisa naik ini videonya. Oke, mantap. Nah, jadi udah 2 ruangan tadi. Sebenarnya ruangan-ruangan kita itu masih bisa dibilang 40% ya. Masih tahap pekerjaan sebenarnya. Iya, masih tahap pengerjaan. Tapi karena udah banyak requestan, aduh gimana sih gitu ruangan-ruangan yang ada di manajemen Princess Makeup, karena kita kan sering update ya, jadi orang kepo gitu. Jadi walaupun 40% ya kita tunjukkan saja gitu. Untuk ruangan multimedia sendiri nanti gitu tambahannya 100%-nya tuh akan ada apa aja sih? Sebenarnya sih karena Baba itu seneng sama Marvel, jadi rencananya ruangan ini tuh mau dibikin konsepnya itu kayak Marvel gitu. Ini udah ada latar birunya, nanti tinggal ada mungkin superhero-nya gitu berupa gambar kah atau misalkan dilukis. Itu nanti lihat aja nanti. Tapi sebuah ruangan itu sebenarnya bisa mempengaruhi sebuah imajinasi dan kreativitas ya. Jadi harus sesuai dengan kesukaan. Nah, itu juga tips buat kalian yang pengen imajinasinya keluar gitu. Kalian desainlah sesuai apa yang kalian sukai. Soalnya itu kan bisa membangun mood kita juga. Kayak misalkan Baba sekarang ruangannya emang kecil gini itu karena emang Baba itu lebih senangnya di ruangan kecil gitu. Kalau misalkan lagi ngedit lebih pengen fokus sendiri gitu biar dapat lah gitu nanti. Pengen ruangan kecil karena badannya sudah besar. Nah, itu sih. Oke, baik. Semangat lagi mengerjakannya ya, Oke, Bro. siap. Thank you. Semangat. The best for you. The best for you dong. Yuk kita ke ruangan selanjutnya. Nah, ini dia ruangan terakhir dan paling spesial buat aku karena disinilah ini adalah meja kerja, tempat kerja para MUA. Pintu masuknya masih rolling door, tapi untuk kedepannya kita akan pakai kaca-kaca gitu lah ya intinya gitu teman. Yuk masuk, ketemu cewek-cewek cantik. Hai guys, hai. Nah, ini dia yang pertama kita lihat ada pajangan-pajangan baju. Kemudian, nah untuk 2 wanita cantik yang pertama ini ada Vidi dan juga Susi. Kira-kira kalian lagi apa sih ini? Kita itu lagi mixing foundation ala Princess Makeup. Emang gimana sih foundation ala Princess Makeup? Rahasia. Kalau misalkan kalian mau tahu, jangan lupa ikutin Private Makeup di Princess Makeup. Nah, promosi tetap jalan ya, Beb. Gitu. Jadi, di Princess Makeup itu selain melayani jasa wedding organizer, kita juga membuka jasa private makeup dan juga beauty class. Jadi ilmunya tuh nggak kita pegang sendiri gitu. Jadi kita akan bagi-bagi ilmu makeup. Jadi buat kalian yang tertarik pengen private atau beauty class di Princess Makeup, segera hubungi admin ya. Nah, selain dibuka untuk umum, kita juga tiap minggunya selalu teaching para MUA ini agar skill makeupnya itu terus berkembang, terus juga lebih kompak lagi hasilnya gitu. Jadi karena banyak cewek-cewek cantik yang lainnya, kita samperin lagi selanjutnya. Hai. Jadi aduh maaf ya ganggu nih waktunya sebentar. Jadi ini tuh wanita cantik yang ketiga di staf MUA ada Tifal. Nah, selain Tifal menjadi staf MUA,
Tifa juga menjadi admin dari subbisnis yang ada di Princess Makeup. Kira-kira subbisnis Princess Makeup Staff MUA itu apa sih? Yang akan coming soon? Oke, jadi Princess Makeup itu bakalan buka sub bisnis baru namanya Moicare. Moicare. Moicare itu apa? Jadi Moicare itu adalah sub bisnis Princess Makeup yang menjual berbagai kebutuhan makeup dan juga skincare yang harganya affordable untuk kalian semua. Mantap sekali. Jadi jangan lupa dari sekarang di follow tuh Instagramnya Moicare. Cantik bersama Princess Makeup. Yang terakhir, wanita cantik yang terakhir adalah ini staff MUA yang cantik ini, namanya Ajeng, biasa dipanggil Aje. Jadi selain dia sebagai staff MUA, dia juga sebagai penanggung jawab wardrobe di manajemen Princess Makeup. Tugasnya ngapain, Bu? Pasangin baju pengantin. Yoi, ngeberesin juga ya supaya tetap bagian-bagiannya tuh tidak ada yang hilang dan tetap rapi gitu. Ada satu bagian yang lupa dari galeri Princess Makeup. Sini. Jadi ini tuh kan masih sederhana banget ya. Nah, ini udah ada kacanya. Jadi ini tuh nanti akan jadi fitting room. Akan aku taruh di sini lampu-lampu dan juga di sini tirai. Jadi ketika klien mau fitting baju atau coba baju udah ada ruangannya, aman, tidak ada yang ngintip guys, seperti itu. Jadi para staff MUA ini tugasnya selain mereka nge-make upin para klien, mereka juga dibagi-bagi tugas. Ada yang pegang subbisnis Princess Makeup yaitu Moicare, ada juga bagian wardrobe, ada juga bagian untuk membantu private atau beauty class. Jadi benar-benar di manajemen Princess Makeup itu semua mempunyai keahlian selain dari nge-make up. Jadi, bentar. Kakak di sini tadi bicara terus. Emang ini siapa? oh iya, lupa memperkenalkan diri ya, dari tadi saya ngomong terus. Jadi, di sini Anggun Soleha Putri sebagai owner dari manajemen Princess Makeup sekaligus menjadi MUA utama di manajemen Princess Makeup. Oh gitu. Kira-kira udah berapa lama nih di Princess Makeup berdiri? Princess Makeup itu berdiri sampai saat ini sekitar 2 tahun. Jadi waktu pertama terbentuk itu Princess Makeup dari tahun 2018. Jadi kita cuma melayani jasa graduation aja dan juga menjual makeup online. Kemudian semakin berjalannya waktu, Anggun mempunyai sahabat yang tadi sebagai manajer. Dia itu memang sudah ahlinya dalam manajemen bisnis, apalagi menyangkut tentang bisnis. Akhirnya dibentuklah manajemen Princess Makeup yang alhamdulillah sekarang sudah mempunyai struktur organisasi dan juga sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, bersyukurnya Anggun mempunyai manajemen Princess Makeup ini karena di dalamnya itu berisi orang-orang yang kreatif dan mau bekerja keras, mau bekerja sama untuk mewujudkan wedding impian kalian. Karena sesuai tujuan manajemen Princess Makeup yaitu the best for you. Manajemen Princess Makeup bisa berada di titik sekarang karena adanya tim yang hebat di dalamnya. Bagi saya, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih oleh sendiri. And this is my team. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the Princess first Makeup, time. the best for you. Been thinking about you all night. Princess Makeup, I've been searching for this all night.